Talabul ilmi syar'i, jalan mudah menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ayyuhal ikhwah, hadzal yawm yaumul ahad, dan kita sudah berada di bulan Sya'ban, ya, kalau nggak salah. Sya'ban adalah bulan yang menunjukkan kedepannya adalah Ramadan, bulan yang tentu dinantikan oleh kaum muslimin. Dan bulan Sya'ban adalah bulan-bulan yang menjadikan kita mesti bersiap untuk menyambut Ramadan. Di antara persiapannya itu Nabi SAW banyak melakukan puasa sunnah tentunya. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitur rasul istakmala siyam syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aksara siyaman minhu fi Sya'bana. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha istri yang paling dicintai oleh Rasulullah dan paling banyak meriwayatkan hadis, melihat tentunya keadaan kondisi Nabi di bulan Sya'ban. Katanya, tidaklah aku melihat Rasulullah SAW menyempurnakan berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Ini ma'ruf, Ramadan adalah bulan di mana kita sebagai orang-orang beriman diwajibkan berpuasa di sana full sebulan penuh. Ini Nabi yang melakukannya dan Aisyah radhiyallahu anha melihatnya. Kemudian kata Aisyah, wa ma ra'aitu Rasulullah istakmala. Ya, wa ma ra'aituhu aksar, dan tidaklah aku melihatnya, berarti melihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aituhu nya kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksar lebih banyak, aksar siyam lebih banyak berpuasa, aksar siyaman minhu illa fi Sya'ban. Tidaklah aku melihat beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Berarti ini menunjukkan Nabi sering berpuasa di bulan Sya'ban, tapi enggak sampai penuh sebulan, karena yang sebulan itu Nabi melaksanakannya di bulan Ramadan. Jadilah Nabi berpuasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid, ya, dan banyak dilakukan oleh Nabi. Dipertegas oleh hadis dari Usamah bin Zaid
yang mengatakan, qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minas syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Kata Usama bin Zaid radhiyallahu an, wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa sebulan di antara bulan-bulan sebagaimana kamu berpuasa di bulan Sya'ban. Nabi SAW mengatakan, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang manusia banyak sibuk, banyak lalai. Yaghfulun nasu, ghafala yaghfulu, ya, ghafil, lalai, sibuk lalai darinya, dari bulan-bulan tersebut, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Berarti bulan Sya'ban banyak orang lalai di sana. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu illa rabbil alamin. Sedangkan bulan Sya'ban ini, ya, bulan turfa' fihi al-a'mal, diangkatnya amalan-amalan kemana? Ke Allah, ke langit. Ila rabbil alamin. Kata Nabi, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Aku suka kalau diangkat amalanku, ya, dilaporkan oleh malaikat, ya, amalannya sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Ya, ini dia saking banyaknya Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Berarti semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita untuk mulai berlatih puasa, ya, di bulan Sya'ban ini, banyakin untuk menuju arena sesungguhnya Ramadan yang wajib, sehingga kita tidak dibuat kaget oleh siklus makan minum kita, hubungan kita dengan istri kita di bulan Ramadan tidak kaget. Ibarat seorang atlet mau menuju perlombaan, dia sudah latihan, dia sudah pemanasan. Nah, kabari hal ini kepada orang-orang yang kita cintai, sehingga apa yang kita tunjukkan kepada kebaikan tentu kita akan mendapatkan pahalanya. Man dalla ala khair falahu ajr. Siapa saja yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala. Sya'ban, bulan Nabi SAW banyak berpuasa di dalamnya. Masalah di bulan Sya'ban, dan kita melihat banyak masyarakat menghidupkan malamnya, ya, atau pada maghribnya di nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, ya, ini tanggal 15. Banyak kaum muslimin yang berbondong-bondong menuju masjid, musola, dengan membawa air bening, entah di botol, diceret, ya, atau mungkin sekarang banyaknya di galon, ya, untuk mereka kumpul di musola, taruh di tengah dan dibacakan surat-surat tertentu, ya, di malam tengah bulan Sya'ban. Mereka menspesialkan diri terhadap tersebut, namun hadis-hadisnya tidak sahih. Hadis-hadisnya palsu, lemah, ya, bahkan tidak ada asalnya. Ada hadis sahih tentang malam nisfu Sya'ban, yaitu yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'bana
Allah Subhanahu wa taala turun, ya, turun kepada makhluknya pada malam pertengahan Sya'ban. Ya, nisfu itu setengah, half, ya, setengah pertengahan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqi, maka turunnya Allah itu mengampuni seluruh makhluk kecuali ada dua yang tidak Allah ampuni, illa li musyrikin aw musyahin, kecuali orang melakukan kesyirikan dan orang yang bermusuhan. Ya, ini dalil pun dijadikan orang mesti maaf-maafan kalau mau ketemu Ramadan, ya, di tengah nisfu Sya'ban. Ya, maaf kalau salah ya kapan saja, ya, tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, lebih baik kita minta maaf daripada terus bermusuhan sepanjang tahun. Hadis ini sahih diriwayatkan dari jalan beberapa sahabat, dari Mu'adz bin Jabal, Abu Salabah Al-Khusani, Abdullah ibn Umar, Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq, ya, juga dari Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Namun turunnya Allah di tengah malam nisfu Sya'ban ini, di malam tengah bulan Sya'ban ini umum, sebagaimana Allah juga turun di sepertiga malam terakhir, di keumumannya. Ya, dari ini memang ada hadis yang sahih seperti ini, namun tidak banyak menunjukkan ada keutamaan menghidupkan malam tersebut. Ya, misalnya Nabi menghidupkan malam nisfu Sya'ban, ya, atau para sahabat membawa air untuk dibacakan surat-surat tertentu, dan biasanya muawwizatain, ya, surat-surat Qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang dibacakan di sana. Jadi hal tersebut memang ada, ya, malam tengah Sya'ban, ya, malam di tengah bulan Sya'ban, namun tidak menunjukkan adanya keutamaan beribadah di dalamnya. Dan ulama-ulama banyak menjelaskan hal tersebut. Adapun kalau malam-malam yang istimewa adalah seperti malam Lailatul Qadar. Dan ini banyak ditunjukkan oleh ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil ayyuhal ikhwah, nisfu Sya'ban, ya, memang itu malam utama yang ada hadis sahihnya, tapi tidak berarti disyariatkan untuk mengkhususkan amalan-amalan tertentu. Kalau dia terbiasa memang menghidupkan malam, ya silakan. Kalau dia terbiasa untuk bersedekah di malam yang lainnya, ya silakan. Nah, ini terkisar tentang Sya'ban yang kita walhamdulillah berada di dalamnya. Dan insya Allah untuk ta'lim atau kajian matan Abi Suja, kita akan melompat nanti, ya, ke bab puasa, ke bab yang di situ terkait dengan bulan-bulan Ramadan, ya, insya Allah. Jadi pekan depan yang tadinya matan Abi Suja masih dalam bab apa kemarin, Qada'ul Hajah, ya, bab buang hajat, ya, masih tetap taharah. Kita akan melompat beberapa bab menuju bab fikih puasa di kalangan Syafi'iyah insyaallah taala. Nah, sekarang kita masuk Al-Aqidah Wasithiyah. Pembahasan masih berkisar tentang tentang asma sifat Allah, asma dan sifat Allah. Masuk ke perkataan mu'alif, qauluhu bal yu'minuna bi annallaha subhanahu laisa kamislihi syai'
wa huwas samiul basir. Di surat Asy-Syura ayat 11. Nih, Asy-Syura ayat 11, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menukil firman Allah, bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laisa kamitsli syai'. Akan tetapi atau bahkan mereka beriman. Siapa mereka di sini? Ahlus sunnah wal jamaah. Bahwasannya Allah Maha suci baginya, yaitu firman-Nya laisa kamislih. Laisa, tidak, ya, tidak ada yang semisalnya, serupa dengannya, syai'un, sesuatu. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Nah, enaknya begini, tidaklah sesuatu menyerupainya. Nyanya kembali ke mana? Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamislihi. Ka-nya di sini seperti, termasuk harful jar yang dia mengkasrohkan isim kamisli, ya, bukan kamislu, kamisla ataupun kakak yang lain. Ka, huruf kaf. Syai', sesuatu, ya, apa saja, makhluk, ya, yang hidup maupun yang mati, enggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, sedangkan dia Allah Azza wa Jalla Maha mendengar lagi Maha melihat. Bal yu'minun, perkataan mualif, maksudnya adalah ikrar, penetapan ahlu sunnah wal jamaah. Bal yu'minun, akan tetapi mereka beriman. Ini ahlu sunnah menetapkan. Wa tasdiqan, iqraran wa tasdiqan, menetapkan dan membenarkan. Ya, sudah ditetapkan kemudian dibenarkan. Bi annallaha laisa kamitsli syai', bahwasanya Allah tidak ada yang menyerupai sesuatu pun. Kama qala an nafsihi, sebagaimana ucapan Allah terhadap dirinya sendiri. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah mensifatkan dirinya sendiri. Ya, Allah Maha bebas, ya, apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Tapi kalau kita manusia terbatas, tidak boleh bebas sembarangan. Ada haddunnya, ada hudud, batasan-batasannya, batasan syariat. Ya, kamu laki-laki, ya, batasan pakaiannya seperti ini. Jangan melewerkan pakaiannya ke bawah mata kaki, dibatasi oleh syariat. Kamu wahai laki-laki muslim, ya, dibatasi pelihara jenggot, tidak boleh dipangkas seluruhnya. Ya, kamu perempuan dibatasi oleh syariat, tidak boleh safar tanpa mahram, tidak boleh keluar rumah tanpa diselimuti, tanpa berpakaian jilbab. Ya, dibatasi oleh syariat. Tapi kalau Allah bebas. Ya, jangan mentang-mentang sultan, jangan mentang-mentang legend, bebas. Ya, legend mah bebas. Jangan. Sultan mah bebas. Ya, yang bebas Allah. Terserah Allah mau ngapain aja. Ya, Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan kita terbatas, kita dibatasi oleh syariat ini. Allah bebas mensifati dirinya sesuai kehendak Allah. Kalau kita manusia, ya, sifatilah, ya, sesuai dengan sifat yang kita miliki, baik zatnya, ya,
kita mensifati diri kita, kita tinggi, kita putih, kita hitam, ya, rambutnya lurus, rambutnya keriting, silakan sifati sesuai memang kenyataannya. Ya, jangan di apa kan? Di AI kan. Ya. Mentang-mentang ada teknologi, ya. Akhirnya diri kita macam-macami. Ya, gambar orang kita macam-macami. Jangan. Ya, jangan, dan itu enggak ada kerjaan. Ya, membuang waktu. Fahuna nafyul mumatsalah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan mumatsalah. Jadi menafikan adanya permisalan terhadap dirinya. Jadi Allah menafikan dirinya dimisalkan dengan sesuatu. Jadi ditiadakan dulu, ya, menafikan dulu. Tsumma asbatas sam'a wal basar. Kemudian Allah menetapkan pendengaran dan penglihatan. Ya. Maka menafikan itu adalah aib, kekurangan. Sebelum kemudian Allah sendiri menetapkan kesempurnaan. Ya. Aib bagi Allah kalau serupa dengan makhluk. Ya. Maka Allah menafikan dulu kekurangan-kekurangan dan Allah menetapkan kesempurnaannya. Menafikan kekurangan sebelum menetapkan kesempurnaan. Nafyul aib qabla isbatil kamal. Meniadakan kekurangan sebelum menetapkan kesempurnaan. Ya. Ini adalah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada yuqal, dan ada ini kaidah juga, at-takhliyah qabla tahliyah. Takhliyah itu membereskan dulu, membersihkan dulu sebelum menghiasi, sebelum mendekor. Yang desain interior misalnya, melihat interior dalaman ruangan, nggak mungkin dihias dulu, tapi dia bersihkan dulu, ya, dibersihkan. Seperti taman juga, alang-alangnya, tumbuh-tumbuhan yang mengganggu ditebas dulu, dibersihkan dulu semuanya. Setelah bersih baru dihiasi. Ini kaidahnya. At-takhliyah qabla tahliyah. Membersihkan dulu sebelum menghiasi. Dan termasuk kaidah dalam tazkiyatun nafs, pensucian jiwa menurut Ahlussunnah wal Jamaah, yang Syekh Profesor Abdul Razak Hafizullah Ta'ala menyebutkan kaidah ini. At-takhliyah qabla tahliyah. Membersihkan sebelum menghiasi. Maka jiwa kita yang kotor ini dibersihkan dulu. Ya, dari kesyirikan, dari kebidahan, baru kita hiasi dengan tauhid, kita hiasi dengan sunnah-sunnah Nabi. Ya. Seperti itu. Ya, dibersihkan dulu baru dihiasi. Allah menafikan kekurangan, ya, menyingkirkan, meniadakan, kemudian Allah menetapkan kesempurnaan dirinya. Ini ingat kaidah, ya. At-takhliyah qabla tahliyah. Minta ampun dulu sama Allah atas dosa-dosa yang banyak kita lakukan. Ya, minta ampun, bersihkan dulu, baru minta sama Allah. Apapun yang Anda inginkan, ya, bersihkan dulu dari makan-makan yang haram. Bersihkan dulu dari kerjaan-kerjaan yang haram. Baru minta sama Allah.
Gimana doa dikabulkan kalau makanannya haram, kalau pakaiannya haram? Ya, akhirnya ngeluh sama Allah, saya sudah berdoa tapi kok nggak dikabul-kabulin. Malas berdoa. Lantaran makanannya haram, pakaiannya haram. Ya, ada kan hadis yang panjang itu. Ya, orang berdoa-doa mengadakan tangannya tinggi-tinggi, nggak dikabulkan doa-doanya. Mereka tidak memperhatikan makanannya, pakaiannya. Ternyata dari sumber-sumber yang haram. Maka tahliyah qabla tahliyah. Bersihkan dulu sebelum menghiasi. Fannafyul uyub yubda bihi awalan. Maka menafikan aib, menafikan kekurangan-kekurangan dimulai yang pertama dulu. Ya. Tsumma yuzkar isbat al-kamal. Kemudian disebutkanlah penetapan kesempurnaannya. Wa kalimatun syai', kata syai'un, cing, ya, bahasa Injiliziahnya. Ini nakirah bentuknya. Fi syakin nafyi, dalam bentuk penafian, peniadaan. Syai'un. Kan ada isim nakirah sama ma'rifah. Ya, kalau nakirah itu umum. Kalau ma'rifah sudah diketahui. Ya, salah satu ciri ma'rifah ada alif lam. Ya, kalau nakirah, ya syai'un, contohnya ini. Seperti juga kullu bid'atin dolalatun. Bid'ah kullu ini adalah nakirah, umum, setiap bid'ah dolalah, sesat, ya, masih umum. Maka syai' adalah keumuman segala sesuatu. Laisa syai' misluhu abadan azza wa jalla. Tidak ada sesuatu pun yang serupa selama-lamanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya makhluk, ya. Makhluk Allah enggak ada yang sama dengan Allah. Allah tidak ada yang sama dengan makhluk. Karena sesungguhnya Allah Maha Agung, Maha Besar. Ya, maka tidak ada mumatsalan lillahi azza wa jalla. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Ini keagungan dari kita umat Islam, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak memisalkan sang penguasa, sang pencipta dengan makhluk. Beda dengan Buddha, Hindu, Nasrani, Yahudi, memisalkan, ya, sapi, ini sesembahannya. Masanya main Maha Kuasa, Maha Pencipta dengan sapi, ya, dengan orangnya, patungnya. Ya, subhanallah. Ya, Maha suci Allah dari pensifatan-pensifatan kepada makhluk. Li'anna mumasalah naqsun, karena kalau permisalan itu adalah kekurangan. Ya, Allah nggak ada yang kurang. Allah itu sempurna. Naam. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian ayo ikhwah, ya, sekali lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha sempurna dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Allah menafikan dirinya sendiri dengan permisalan makhluk. Nafallahu an nafsihi mumassalatun makhluqin. Ya, Allah menafikan dirinya sendiri.
Dan ada firman Allah Subhanahu wa taala yang ini menunjukkan kepada suatu pertanyaan. Ya, di dalam surat An-Naml 59. Allahu khairun amma yusyrikun. Hanya panjang menunjukkan adanya pertanyaan. Allahu maksudnya gitu. Tapi ini dipanjangkan. Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan? Qul antum a'lamu amillah. Katakanlah, apakah kamu yang lebih tahu daripada atau Allah? Atau katakanlah, apa yang kamu lebih tahu atau Allah? Ini pertanyaan butuh jawaban tidak? Ya, ini pertanyaan yang jawabannya sudah tahu, sudah maklum. Ya pasti Allah Subhanahu wa taala. Antum a'lamu amillah. Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Wa fi qaulihi laisa kamitsli syai'. Di firman Allah tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Raddun sarihun 'alal mumatsilah. Ini adalah bantahan sangat jelas, raddun sarih, atas permisalan. Alladzina yasbutuna annallaha subhanahu wa ta'ala lahu mathil. Yang mana orang-orang menetapkan bahwasannya Allah Ta'ala adanya permisalan, ada yang menyerupai. Ini bantahan. Jadi kalau ada pernyataan seseorang yang nggak sesuai dengan al-haq, kebenaran, maka harus kita bantah. Harus punya hujah bantahan. Ya. Raddun sarihun. Wa hujatun haula'i yaqulun innal Qur'an Arabi. Hujah mereka yang mereka katakan sesungguhnya Al-Qur'an itu bahasa Arab. Ya. Wa idza kana Arabiyan, ya, bila mana di situ adalah memang Allah berbicara kepada kita dengan apa yang kita pahami, tidak mungkin Dia berbicara kepada kita dengan apa yang tidak kita pahami. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berbicara kepada kita, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, tentang dirinya sendiri. Innalahu wajhan. Sesungguhnya Allah punya wajah. Wa innalahu ainan. Sesungguhnya Allah punya mata. Ya. Wa innalahu yadain. Sesungguhnya Allah punya kedua tangan. Wa ma asbahu dzalik, dan yang lain-lainnya. Ya. Dan sedangkan kita, ayolah akhwah, ya, apa yang ditujukan oleh kata-kata Allah Subhanahu wa tersebut, ya, tidak mesti sama dengan apa yang ditujukan berdasarkan apa yang ada pada makhluk, ya. Belum tentu sama, ya. Wajah Allah belum tentu sama dengan wajah kita. Kedua tangan Allah belum tentu sama dengan kedua tangan kita. Monyet punya tangan beda dengan kita. Ya, katak punya tangan, hewan juga punya tangan, punya wajah. Masing-masing hewan aja berbeda. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang serupa. Ya. Maka tetapkanlah apa yang Allah tetapkan. Ya. Dan ini tidak ragu lagi, ya, hal-hal yang hujah mereka adalah lemah. Ya. Tertolak orang-orang yang
memisalkan Allah dengan makhluk. Ya. Dan Allah sendiri telah tetapkan terhadap dirinya, wa huwas samiul basir. Tertolak akal mereka. Wa huwas samiul basir, ini penetapan terhadap diri Allah sendiri tentang Allah Maha mendengar, Allah melihat. Libayani kamalihi, menjelaskan kesempurnaan Allah. Kurangnya naqsul asnam, berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Ya. Iya tidak. Masa patung ada telinganya tapi nggak dengar? Masa patung ada matanya tapi nggak bisa melihat? Kurang. Ya. Fal asnam allati tu'bad min dunillahi ta'ala la yasma'un. Maka patung-patung, berhala-berhala yang mereka sembah itu selain Allah itu tidak mendengar. Ya. Walaupun mendengar, seandainya ya mereka patung-patungnya, berhalanya nggak bisa menijabah, ya juga tidak bisa melihat. Inilah ayyuhal ikhwah, bahwasanya batilnya orang-orang yang menyembah patung, batilnya orang-orang yang menyembah berhala. Ya, nggak ada daya, nggak ada upaya. Maka bantah-bantahan harus kita siapkan kalau kita menginginkan al-haq, kebenaran ada pada diri kita dan orang lain bisa akhirnya mendapatkan taufik hidayah dari kita, ya, lantaran kita, ya. Dan itu sangat luar biasa. Siapa saja yang kita kasih melalui perantara kita suatu kebenaran, taufik hidayah, itu lebih baik dari apa? Dari onta merah, min humrun ni'am. Hebatnya apa? Pacuan dakwah tuh di situ. Kita ngajak seseorang pada kebenaran itu lebih baik dari harta yang paling berharga di dunia. Ya. Jadi ada motivasi kita untuk mendakwahkan seseorang. Ya, bukan untuk mendebat, ya, bukan untuk mendebat, tapi untuk memberikan huda, petunjuk, ya, dengan izin Allah melalui kita punya hujah-hujah, akhirnya mereka mengiyakan dan akhirnya ikut kepada kebenaran. Karena dakwah ayyuhal ikhwah itu merupakan kewajiban kita. Setiap di antara kita ini duat, ya, dai ilallah, yang dia mengajak dirinya sendiri, keluarganya untuk selalu menetapi kebenaran. Ya, maka bersungguh-sungguhlah terhadap usaha yang mulia ini. Ya, bersungguh-sungguh. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang jihadun nafs. Ya, jihad terhadap jiwa, terhadap diri itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, tingkatan yang pertama, bersungguh-sungguh dia untuk mencari ilmu. Ya, an yujahida li talabatil ilm. Dia sungguh-sungguh untuk cari ilmunya. Kan ini sebagai modalnya kalau ingin memberikan kepada seseorang suatu hujjah, maka berilmu, sungguh-sungguh mempelajari ilmu. Ini tingkatan pertama. Dan martabatus tsaniyah, tingkatan kedua, seseorang itu an yujahid, untuk dia sungguh-sungguh mengamalkan ilmunya. Ya, mengamalkan ilmu yang dia miliki. Pengetahuan agama yang dia miliki diamalkan bersungguh-sungguh.
sholatnya yang dulu cuma 5 waktu, atau yang dulunya lagi setahun sekali doang. Lah ya. Banyak umat Islam itu jadi orang Islam kalau lebaran doang. Ya. Pergi sholatnya di Idul Fitrah atau Idul Adha aja. La haula wala quwata illa billah. Ya. Tapi kalau mau dunia, maunya nyari yang banyak. Kalau dunianya mau yang berlapis-lapis. Ya, dia ingat kalau lebaran ini ada THR. Dia terpacu untuk mendapatkannya. Ya. Sampai-sampai yang memang nggak ada haknya THR, dia bilang THR dong. Minta THR dia. Padahal nggak ada peraturan dia dapat THR. Dia minta-minta. Dia palak-palak ya THR, ya keamanan katanya. Padahal negeri udah aman. Ya, dia dalihnya keamanan. Proyek ini keamanannya fulan, keamanannya ormas. Ya, itulah yang ada di dunia ini. Bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu, berjihad, mengajak jiwa kita sungguh-sungguh. Yang ketiga martabatnya adalah berjihad untuk mendakwahkannya, sungguh-sungguh, ya, mengajak, jangan kalah sama sebagian kelompok dakwah yang dia semangat sekali tanpa diiringin ilmu, ya. Makanya mereka senang berkelompok, ya. Ini kan salah satu sunnah, berkelompok itu berjamaah, ya. Tapi harus diiringi dengan ilmu, ya. Dan yang keempat martabatnya adalah bersabar, sungguh-sungguh kesabaran kita. Ada berapa sabar jenisnya? Ada 3. As-sabru ala taatilah, bersabar tatkala kita melaksanakan ketaatan. Ya seperti ini hari ini. Soalnya dulu banyak, sekarang berkurang. Ya sabar. Yang penting masih istiqomah. Ya sabar. Sabar dalam cari ilmu, sabar dalam sholat, sabar dalam berhaji, sabar dalam umrah. Semua ketaatan dia sabar. Ya, berlatih. As-sabru ala taatih. Yang kedua, sabar itu as-sabru an ma'siyatillah. Ya, bersabar menjauhkan dari kemaksiatan kepada Allah. Ya, kan keharaman banyak, kemaksiatan juga enak, ya, tapi sabar tatkala menjauhinya. Dan yang ketiga, as-sabru ya ala aqdarillah. Bersabar terhadap takdir yang enggak ngenakin. Sabar. Makanya Allah katakan ahasiban nas, ya, an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan ditinggalkan begitu saja, yang dia cuma ngomong kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Maka kita adalah kalau ngaku beriman pasti diuji oleh Allah. Ya. Nah, ayat ikhwah, itulah tentang kesabaran, itulah tentang jihad-jihad yang mesti kita sungguh-sungguh untuk mengajak jiwa kita. Taib. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Ya, orang-orang yang beribadahnya kepada selain Allah, ya, yang mereka itu tidak menciptakan sesuatu pun sedangkan mereka diciptakan, ya. Mereka itu amwat, ya, mati, tidak hidup, ya. Ya, sedangkan mereka juga nanti dihidupkan, ya, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala.
fahum laisa lahum sam'un wala aql wala basar. Ya, mereka yang berhala-berhala yang mereka sembah, ya, tidak ada pada mereka itu pendengaran, akal, penglihatan. Walaupun seandainya mereka punya hal tersebut, tapi mereka tidak bisa mengijabah. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lah illa yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Ya. Dan siapakah yang paling sesat daripada orang yang menyembah berhala-berhala selain Allah yang tiada dapat memperkenalkan doanya, tidak dapat mengijabah doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Maka Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada tidak adanya permisalan bagi Allah, karena kalau ada permisalan bagi Allah itu maka sifat kekurangan. Ya. Ya, Ahlussunnah menetapkan pendengaran dan penglihatan Allah. Tadi firman-Nya, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Jadi penafian terus penetapan. Penafian Allah daripada kekurangan-kekurangan, penetapan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi ayat ini dua rukun. Sebagaimana kalimat la ilaha illallah pun dua rukun. Ya, an-nafyu menafikan, al-isbat menetapkan. Nah, inilah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Asy-Syura ayat 11. Ini adalah hujah buat kita bagi mereka yang memisal-misalkan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Buah daripada keimanan Allah Maha melihat, ya, yang tidak kamu lakukan sesuatu, ya, yang membuat Allah murka. Karenanya engkau akan mengetahui bahwasanya engkau, ya, seandainya engkau melihat, ya, engkau bisa melihat yang Allah haramkan. Ya. Engkau bisa melihat yang Allah telah halalkan. Apa maksud? Ya, maksudnya banyak yang sebenarnya tidak boleh kita lihat, ya, tapi bisikan dari syaitan untuk melihatnya. Yang halal tentu istri-istri kita, ya, itu yang dihalalkan. Sebaliknya, selain istri kita, ya, atau bukan mahram kita, itu kita diharamkan untuk melihatnya. Ya, jangan kamu lakukan sesuatu yang membuat Allah murka. Ya. Nah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia, Allah Subhanahu wa taala, mengetahui mata-mata yang berkhianat dan tidaklah tersembunyi apa yang ada di dada. Ya. Ini peringatan buat kita, ya, agar tidak menebar pandangan mata kita, wahai kaum lelaki. Dan juga kaum perempuan, sama sebenarnya ini juga buat orang-orang perempuan, tapi laki-laki yang lebih banyak diganggu syaitan terhadap hal ini. Idzan, kalau begitu, amanna bi anna Allah basirun,
kita beriman bahwasanya Allah Maha melihat, ya, maka inilah yang bisa dijadikan kepada kita naiknya keimanan. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Ya. Ada orang yang disuruh menyembelih tapi jangan yang melihat. Ini kelompok-kelompok orang ini akhirnya tidak mau menyembelih. Ya, ada yang sembelihnya di semak-semak, ada yang menyembelih di dalam gua, ada yang menyembelih di dalam rumah, dalam kamar. Ada satu orang akhirnya nggak nyembelih. Kenapa? Ada yang melihat. Allah Maha melihat. Ini murid-murid yang dapat tantangan dari gurunya, hanya ini yang cerdas. Ya, kata gurunya, ini kamu sembelih asal jangan ada yang lihat ya. Semuanya berhasil kecuali satu orang. Kenapa sembelihannya tidak disembelih? Karena dia tahu Allah Maha melihat. Kemanapun dia pergi, kemanapun cari-cari tempat yang sembunyi, ya, dia tahu Allah basirun, Allah Maha melihat. Ya, kita hari ini banyaknya fitnah, ya, fitnah dunia, ya. Antum pergi aja sedikit pinggir jalan, udah kayak di Hong Kong, udah kayak di Singapura, ya. Mereka seenak udelnya sampai kelihatan, ya. Mereka seenak jidatnya, mereka semuanya begitu, ya. Itulah musuh-musuh, itulah syaitan sesungguhnya, ya. Kita nggak bisa lepas, ya. Namun adalah qudul basar, menundukkan pandangan yang mesti kita lakukan. Pernah dengarkan kisah seorang suami, ya, yang dituduh istrinya, ya, suka celingak-celinguk, menebar pandangan. Ya, dia bilang, saya semenjak keluar dari rumah menuju tanah lapang, cuman jempol-jempol aja yang dilihat, katanya. Saking dia nundukkan pandangan. Ya, bisa gak kita seperti itu hari ini? Ya, susah. Ya, susah memang. Makanya tidak salah kalau ulama membuat ta'lim, kalau ada yang akhwat, ya disuruh tutup. Walaupun si akhwat udah pakai hijab, ya, nggak ada hujah hari ini, zaman fitnah ini, seorang ustadz berhadapan langsung dengan maudhu'nya akhwat tanpa ada hijab pembatas. Walaupun si akhwat udah berhijab semua, ya. Hati nggak ada yang bisa menjaga karena lemahnya hati, makanya ditetapkan seperti itu, ya. Nggak mungkin ada laki-laki yang nggak terfitnah, ya. Itulah pentingnya hijab. Walaupun sudah berhijab para wanita, tetaplah dalam majelis-majelis ini terhalangi, ya. Bagaimana yang di luar kita pakai hijab, ya berarti apa? Kan menundukkan pandangan, bukan hanya laki-laki yang disuruh, perempuan pun juga disuruh, ya, perempuan juga disuruh. Makanya banyaklah untuk mengingat Allah yang Maha Basir, Maha melihat. Nah, ikhwah a'azani Allah wa iyyakum. Wa huwas samiul basir. Kita masuk perkataan penulis berikutnya, qauluhu fala yanfu anhu wasafa bihi nafsah wala yuharrifuna al-kalimi an mawadhi'ihi. Ini
perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fala yanfun, mereka tidak menafikan darinya apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dirinya sendiri. Wala yuharrifunal kalim, ya, juga tidak Allah Subhanahu wa taala yuharrifun, merubah, ya, menyelewengkan perkataan dari an mawadhihi, dari tempatnya, ya. Siapa mereka? Tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menafikan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah mensifati dirinya sendiri. Fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsah. La yanfi Ahlus Sunnah wal Jamaah anillah ma wasafa bihi nafsahu. Ahlus Sunnah yang dia mengklaim dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dia juga mengklaim dia adalah aswaja, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, nih perlu diperhatikan, ya, ucapan yang sangat mendasar dan menjadi kaidah, ya, tidak menafikan, ya, berarti apa? Tidak mengenyahkan apa yang Allah sifatkan dirinya. Yang tadi apa babnya? Laisa kamitslu syai'in. Allah menafikan ini, ya sudah. Allah mensifati apa? Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maka kita Ahlus Sunnah tidak menafikan. Ingat, ini akidah, keyakinan, ya. Pilihan mesti sahih, karena ini terkait dengan urusan yang berat dan ini adalah panjang urusannya. Kalau akidah udah batil, ini urusannya tadi berat dan panjang. Salah milih antum, ya, bukan akidah sahihah, malah akidah batilah, akan rugi dan bahaya sampai akhirat, ya, akan bahaya. Karena akidah adalah pondasi dasar dari seluruh ibadah-ibadah yang ditegakkan. Akidahnya aja batil, ya, gimana ibadahmu diterima? Tuh lihat, ya. Sholatnya ikhlas, tapi enggak sesuai sunnah. Sholatnya sesuai sunnah, tapi enggak ikhlas, ya. Ikhlas itu penting. Termasuk bagiannya adalah akidahnya benar gak? Kan kalau ikhlas lawannya adalah kesyirikan. Akidahnya batil berarti bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Dia menetapkan apa yang tidak Allah tetapkan, dia mensifati Allah yang tidak Allah sifati, atau dia malah menafikan sesuatu yang Allah telah mensifatkan dirinya sendiri. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menafikan dari Allah apa yang Allah telah sifati dirinya sendiri. Li'annahum matbu'un linas nafyan wa isbatan. Karenanya mereka, ya, mengikuti nas. Ya, apa kaidahnya tadi? Ada nafi rukunnya dan ada isbat. Faqulu ma wasafallahu bihi nafsah yathbitun ala haqiqatihi. Setiap apa yang Allah sifatkan dengannya dirinya, maka tetapkanlah di atas hakikatnya. Fala yanfuna 'anillahi ma wasafa bihi nafsah, maka jangan menafikan, ya, dari Allah apa yang Allah sifatkan buat dirinya. Sawa'un kana minas sifati dzatiyah awil fi'liyah awil khabariyah. Sama saja mau sifat-sifat zat ataupun fi'ilnya, perbuatannya atau kabarnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Apa contohnya sifat-sifat adzatiyah, sifat zat Allah? Seperti al-hayah, hidup, wal qudrah, ya, kekuasaan Allah, kuasanya Allah, ya, wal ilmu, ilmunya Allah, wa ma asbah dzalik, dan yang semisalnya. Ya, maka terbagilah kepada zatiyah manawiyah dan zatiyah khabariyah. Ya, maknanya dan info zatnya, info dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya dinamakan oleh Allah ya kepada kita ya bagian-bagian seperti ya yang mana adanya al-yad, tangan, al-wajah, al-ain, wajah Allah, mata Allah, ya, dan ini pun dinamakan oleh para ulama dzatiyah khabariyah, zat yang telah dikabarkan oleh Allah. Nah, maka kita adalah terhadap hal ini hanya mengimani saja apa yang Allah telah sifatkan dirinya. Tangannya, matanya, wajahnya. Itu termasuk zat khabariyah Allah. Ada sifat fi'liyah. Ya. Dan ini adalah yang keterkaitannya dengan kehendak dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berkehendak apa yang Allah inginkan. Di antaranya ya ada yang memiliki sebab dan di antaranya ada yang tidak memiliki sebab. Ada sebabnya dan ada yang tidak ada sebabnya. Wala yuharrifunal kalim an mawadhihi. Dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah tidak menyelewengkan ya tentang ucapan daripada tempat-tempatnya, an mawadhi'i. Tidak merubah-rubah perkataan dari tempatnya. Mereka tidak melakukan pengingkaran pada nama-nama dan ayat-ayat Allah. Al-kalim ismun jama' kalimah. Ya. Wa yuradu bihi kalamullah wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalim ini adalah jamak dari kalimah, yang maksudnya di sini adalah kalamullah atau kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyelewengkan tentang nama-nama Allah. Kalau Allah sudah bicara seperti ini, kita tidak menyelewengkan, kita tidak rubah-rubah. Kalau Nabi yang sudah menetapkan juga dalam hadis-hadis tentang nama-nama dan sifat Allah, kita tidak selewengkan, kita tidak rubah-rubah. Mana contohnya? Tidak menyelewengkan, la yuharifuna an mawadhihi, dari tempatnya. Ya, maksudnya dari apa-apa yang telah Allah tetapkan, apa-apa yang Nabi telah tetapkan pula. Contohnya firman Allah, bal yadahu mabsutatan. Ya. Tapi tangannya Allah itu terbuka. Sedangkan orang-orang Yahudi ya menyelewengkan makna ini. Ya, menyelewengkan dari tempatnya. Tangan Allah kan terbuka keduanya, mabsutotani. Sedangkan orang-orang Yahudi malah ya bilang tangan-tangan Allah itu malah terbelenggu.
Ya, jadi menyelewengkan adalah karakter dari orang-orang Yahudi. Ya, nah dalilnya surat An-Nisa yang katanya minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadihi. Di antaranya orang-orang ya yang mengubah ya, hadu orang-orang Yahudi merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Fakulu ya setiap siapa saja yang menyelewengkan nas-nas kitab Allah maupun sunnah Nabi, maka dia seperti orang Yahudi. Ya, makanya jangan ngarang-ngarang. Kalau nggak ada ulama yang bilang, ya jangan coba-coba menafsirkan sesuai akalnya saja. Hati-hati. Wa min kalami Syafi'i ma yuzkaru anhu amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillah. Ini di antara kalamnya Imam Syafi'i yang disebutkan amantu billah, aku beriman kepada Allah dan dengan apa-apa yang datang dari Allah atas maksud Allah. Wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa an rasulillahi ala muradi rasulillah. Dan aku pun beriman kepada Rasulullah dan apa-apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya atas maksud dari Rasulullah. Cukup sampai situ. Ya. Tidak perlu bersusah payah karena agama itu mudah. Ya, bahwasanya inna din yusr. Agama itu mudah. Lalu perkataan Ibnu Taimiyah selanjutnya, wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatih. Ya, ini lanjutan dari ucapan tadi. Fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsah wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'i. Dan wala yulhidun, tidak ilhad, ya, tidak melakukan pengingkaran di dalam nama-nama dan ayat-ayatnya. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. La yulhidun ay ahlus sunnah wal jamaah. Mereka tidak melakukan ilhad, tidak melakukan pengingkaran-pengingkaran. Al-ilhad dalam bahasa atau al-mail. Wa minhu sumya al-lahad. Ya. Disebut lahad karena nyondong ya di dalam kuburan dikasih lahad. Ya, menyingkir atau dibikin ya diingkari tadinya lurus dikasih lahad. Ya. Itulah yang dimaksud daripada kita jangan berilhad ya, karena yang begitu bukan dari ahlu sunnah wal jamaah. Naam ayyuhal ikhwah, cukup sampai perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wala yulhiduna fi asma'ih. Ya, kita nggak boleh melakukan pengingkaran-pengingkaran terhadap nama-nama Allah dan ayat-ayatnya, karena yang demikian bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Insyaallah ya, sebagaimana di muka tadi kita parkirkan dulu kitab Aqidah Wasithiyah karena ini bulan Sya'ban, kita akan kembali mengkaji tentang apa yang kita butuhkan menghadapi Ramadan, baik ahkam siam, hukum-hukum puasa ataupun ahkam fi syahr Ramadan, hukum-hukum yang berkaitan di bulan Ramadan. Kita akan kaji di pekan depan dari
Matan Abi Suja, kita ambil tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Insyaallah taala jadilah Ahlussunnah wal Jamaah sejati, ya, karena hal ini akan membuat kita tentram, akan membuat kita tenang, sehingga agama ini apa yang diinginkan oleh Allah kita tahu, apa yang dituntut oleh syariat ini kita bisa berikan, kita bisa laksanakan, ya, karena akidah sangat penting. Akidah adalah pondasi untuk seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kalau akidahnya batil, akidahnya batal, gimana ibadah mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan ayyuhal ikhwah. Mungkin bila mana ada pertanyaan, falyatafadhal masykura. Taib, maafi soal. Kalau ada pertanyaan, silakan dijawab pertanyaan anak tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 11. Ini menjadi hujah buat kita, ya, senjata kita untuk membantah. Ini adalah raddun sharihun, bantahan yang jelas lagi gamblang bagi siapa saja yang suka menyerupai Allah dengan makhluk. Ya, antum lihat aja di dunia ini banyak yang menyerupai. Mereka sengaja mau menyerupai Allah yang Maha Kuasa dengan makhluknya. Sehingganya apa akhirnya menyelewengnya mereka dari jalan kebenaran. Ya. Kalau bukan karena akidah yang kita pelajari ini, niscaya tersesat. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini mudah sekali antum hafal. Ya, pahami makna ayat yang mulia ini, bahwasanya di sini adanya an-nafyu wal isbat. Allah menafikan kekurangan, uyub, kekurangan pada diri Allah. Ya, memang tidak ada, memang nggak pantas kekurangan. Ya, jika Allah memiliki kekurangan nggak pantas. Tapi kalau manusia pasti ada kurangnya. Ya, plus minusnya ada. Sama kayak barang, plus minusnya ada. Kayak gadget, plus minusnya ada. Tapi Allah menafikan kekurangan, dienyahkan oleh Allah, disingkirkan. Ya, nggak perlu yang hal ini seperti ini. Tapi Allah akhirnya menetapkan bahwasanya Allah As-Sami Al-Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Ya, ini adalah dalil yang jelas lagi gamblang buat kita bantah siapa saja yang memisal-misalkan Allah dengan makhluknya. Ya. Seperti kaidah. Ya. Dan ini kaidahnya dijadikan juga oleh Syekh Abdul Razak sebagai pensucian jiwa. Masih ingat? Tadi Anda sebutin apa kaidahnya? Ada yang catat? Iya.
Bahasa Arabnya apa itu? Tahliyah qabla tahliyah qabla tahliyah. Tahliyah mengkosongkan ya, khala. Mengkosongkan, membersihkan. Tuh taman banyak alang-alang. Dihilangkan dulu. Ya, dibersihkan dulu. Baru dihiasi, ditanami mawar, ditanami melati, ditanami yang lain-lain yang indah-indah. Tahliyah qabla tahliyah. Beda kha dan ha ya. Tahliyah, tahliyah. Ini kaidah. Untuk pensucian jiwa, seseorang juga harus membersihkan dulu dirinya baru dihiasi. Bersihkan dari syirik, bersihkan dari noda bid'ah, hiasi dengan tauhid, hiasi dengan sunnah. Ya. Antum jangan hias badan antum aja, pakaian antum bagus, ya. Bermerek. Sebenarnya merek nggak perlu ya. Tapi orang mau dagang punya merek. Merek kadang jadi apa? Jadi sesuatu yang prestige ya, apa sih? Sesuatu yang kayaknya lain gitu. Padahal bisa bahaya juga merek ya. Pernah gak antum merasakannya? Antum punya sesuatu yang bermerek, kayaknya ada di hasti itu, wah, ada yang sama kayak gua nih gitu kan. Ya itu sebenarnya juga tantangan ya. Kalau nggak salah ada kisah Aisyah radhiyallahu anha tidak mau memakai sesuatu yang membuat dia ujub, akhirnya disingkirkan. Ya, itulah dunia ya. Ada aja sesuatu yang mencacatkan amalan. Ya. Nah, ya, taib itu masalah dunia lah basabih. Yang penting bisa menjaga hatinya agar dia nggak ada perasaan-perasaan. Tidak masalah ya. Antum mau bermerek mau apa, yang penting ya dijaga hatinya. Ya. Kalau polos lebih aman kayaknya sih ya. Baju putih nggak ada mereknya gitu kan. Lebih aman kayaknya sih. Ya, antum pakai sarung jangan taruh capnya di belakang gitu. Nggak mesti kan di atas juga ditutupin, dikelilingi nggak apa-apa. Emang mesti ada gajah yang diri di belakang. Allahu Akbar. Sarungnya cap gajah diri. Mahal kan? Akhirnya gitu. Ada si Muse. Ya, sampai-sampai Al-Qur'an yang wakaf ada mereknya. Tuh. Dicampur-campurkan aduk terus. Ya, itulah ya tantangan. Ya, yang asalnya tidak apa-apa tapi terkadang hati akhirnya dapat cobaan. 6. Benarlah apa kata para ulama untuk kita mensucikan diri kita, menjaga hati kita dari hal-hal yang bisa mengotori hati kita, itu penting sekali. Ya, lebih-lebih kita yang hidup di akhir zaman ini. 6. At-tahliyah qabla tahliyah. Itu sesuai dengan firman Allah tadi. Apa tadi? Laisa kamitslihi syai'un. 6. Ini saja mungkin yang bisa jadi syawahid ya, jadi kunci pelajaran kita hari ini agar antum memahami hal ini. Sama seperti pertanyaan kemarin pekan lalu, maksudnya anak pengen tahu wajah Allah, anak pengen tahu Allah kayak apa ya. Karena agama lain diserupakan ya, menyerupakan sesembahannya dengan binatang, wa ya'udzubillah, dengan orang ya. Kita katakan kepada anak yang kita cinta itu, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Allahu a'lam bishawab. Ini saja ikhwah, kurang lebihnya ana mohon maaf. Wabillahi taufik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.